Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Antik Bintari, SIP MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah proses legislatif. Kami akan menjelaskan mengenai kebijakan diskriminatif, yaitu khususnya analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat. Sebelum dijelaskan PPT ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompoknya. Next slide. Yang pertama ada Aulia Suci Rahmasari Hermawan, yaitu NPM 73. Ada Sherin Febiola, NPM 59, Alfiah Novairiani, NPM 71, dan saya sendiri, Eki Nofri Halgidiana, NPM 35. Yang terakhir ada Panji Haikal Madani, NPM 69. Next. Baik, yang pertama akan jelaskan pengertian kebijakan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Bentuk dari kebijakan-kebijakan itu ada peraturan presiden, peraturan daerah, dan bentuk lainnya yang dibuat untuk menertibkan agar hidup dengan teratur, damai, dan terjamin hak dan kewajibannya. Next, akan dijelaskan oleh Sherin Febiola. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebijakan diskriminatif. Pengertian dari kebijakan diskriminatif merupakan pengaturan maupun penetapan yang di dalam proses perumusan kebijakan, muatan isi kebijakan serta dampak pelaksanaannya terdapat pembatasan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung, pengabaian, pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, ataupun keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, ataupun penghapusan akan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Kemudian bagaimana dengan lahirnya kebijakan diskriminatif? Kebijakan yang diskriminatif lahir dari praktek pengutamaan demokrasi prosedural. Praktik ini mengandung unsur eksploitasi, ketidaksempurnaan mekanisme partisipasi, dan akuntabilitas publik, juga pembiaran tirani atau kehendak mayoritas lokal yang berjalan selaras dengan politik pencitraan, kevakuman perlindungan substantif, serta pengerdilan kemandirian masyarakat akibat intervensi negara yang berlebihan di dalam hal agama ataupun moralitas. Pengutamaan demokrasi prosedural ini menyebabkan defisit kualitas demokrasi dan mengarahkan Indonesia ke kondisi kritis karena mempertaruhkan bangunan negara bangsa Indonesia. Lalu akibat dari kebijakan yang diskriminatif juga telah menyebabkan pengikisan kewibawaan dan kepastian hukum. Kondisi ini hadir sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang berisikan pengaturan yang tidak efektif, bahkan juga ada yang sia-sia dan membuka celah korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Demikian dari saya, terima kasih. Next. Selanjutnya tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 anti perbuatan maksiat akan dijelaskan oleh Saudari Alfiah. Akan dijelaskan oleh Saudara Panji. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan daerah merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Garut bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, ini mencakup tentang bagaimana pelarangan pelacuran, pelarangan pelanggaran keasusilaan, dan juga larangan minum beralkohol, yang dimaksudkan sebagai larangan anti perbuatan maksiat.
Hal ini dimaksudkan untuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang bebas dari segala bentuk kemaksiatan, yang juga memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, selasi, dan juga seimbang dengan nilai-nilai etika, moral, dan agama yang diyakini oleh masyarakat kabupaten daerah, sehingga terwujud kesalehan sosial guna mencapai visi atau misi daerah. Sekian, terima kasih. Next, Saul. Selanjutnya mengenai kebijakan diskriminatif pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 akan dijelaskan oleh Saudari Alfiah. Baik, selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 ini kami menemukan ada 2 pasal yang dinilai diskriminatif, yaitu pasal 5 dan pasal 6. Alasan mengapa pasal 5 dianggap diskriminatif karena adanya kata patut diduga yang mana berbahaya untuk dijadikan landasan hukum. Unsur dugaan tidak bisa serta-merta menjadi alasan menahan seseorang. Seharusnya alasan seorang ditahan adalah adanya bukti kuat atas aktivitas atau kegiatan kriminal yang dilakukan seseorang. Selain itu, adanya pelarangan bagi terduga untuk berada di tempat-tempat tertentu. Ini terlihat bahwa tempat tersebut adalah tempat umum, tentu bisa dikatakan tindakan pembatasan gerak seorang. Seharusnya ruang gerak seorang tidak bisa seenaknya dibatasi seperti itu, apalagi hanya atas dugaan tindakan kriminal. Baiknya kasus tersebut diinvestigasi terlebih dahulu, apakah benar terduga memang terbukti bersalah, bukan berarti orang tersebut dilarang mengunjungi atau berada di tempat umum. Itu yang selanjutnya yaitu pasal 6. Alasan mengapa pasal 6 dianggap diskriminatif adalah pembatasan orang yang berhak tinggal bersama, yaitu harus terikat perkawinan. Ini bisa diartikan hanya suami istri yang boleh tinggal bersama atau hubungan antar individu yang terikat perkawinan seorang. Ini juga bisa diartikan bahwa orang yang tidak memiliki hubungan darah tidak boleh tinggal bersama tanpa melihat gender, kondisi, ataupun situasi seorang. Padahal dalam realita di masyarakat, orang-orang itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi seakan-akan dalam membuat pasal ini, pemerintah daerah berusaha mengatasi satu masalah tanpa melihat kondisi atau kemungkinan-kemungkinan yang ada di masyarakat. Sekian, terima kasih. Next. Selanjutnya, saran akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di sini kelompok kami menyarankan agar pemerintah daerah mengkaji ulang atau revisi isi dari peraturan daerah ini, terutama pada pasal-pasal yang dinilai mendiskriminasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mempelajari situasi real di masyarakat dan mencari tahu permasalahan yang perlu diatasi, baru mengaplikasikannya pada sebuah kebijakan. Kemudian meskipun tujuan dan maksud peraturan daerah ini baik seperti menjaga moral dan masyarakat, namun pengkajian ulang pasal-pasal diskriminatif ini perlu dilakukan agar tidak bersentuhan dengan hak asasi manusia. Kemudian selain itu, pelaksanaan peraturan daerah ini perlu ditegaskan kembali karena meskipun dalam peraturan daerah disebutkan akan adanya tim khusus untuk menangani masalah ini, namun tim khusus ini pada kenyataannya tidak ada dan hanya berupa pelang-pelang himbauan di tempat-tempat umum seperti alun-alun. Jadi, selain isinya perlu dikaji ulang, pelaksananya pun harus ditegaskan kembali agar masuk dari tujuan dan peraturan daerah ini bisa terlaksana dan terpenuhi sebagaimana mestinya. Kelompok kami, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.